Shalom, nama saya Yosef Pantumalan Jukakwan, IPM 186000196 dari kelompok 15. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian terhadap mata kuliah peradilan semu yang dibimbing oleh Ibu Deborah SH MH. Di mana kasus perdata yang saya bahas adalah uang prestasi dengan nomor perkara 744 garing PDT titik G garing 2019 garing Pengadilan Negeri Medan dengan kronologis nama penggugat Musdina dan nama tergugat Marlina. Saya akan melanjutkan kronologinya. Hubungan antara tergugat dengan penggugat adalah merupakan rekan bisnis. Penggugat merupakan penjual hijab sedangkan tergugat merupakan pembeli hijab, di mana keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2017 dengan saling percaya. Tergugat membeli barang dengan lihat giro. Namun pada awal tahun 2012 penggugat hendak mencairkan giro yang telah dijanjikan tergugat terhadap penggugat. Ternyata giro tersebut kosong. Namun penggugat meminta kejelasan bilik giro tersebut. Namun kemudian tergugat memberikan bilik giro baru lagi dengan 9 bilik giro. Tetapi 9 giro yang diberikan tergugat tersebut ternyata kosong dengan jumlah sebesar 130 juta. Penggugat telah meminta kejelasan tetapi tergugat mengindahkannya, sehingga pada tanggal 11 Juni 2018 penggugat membuat laporan di Polrestabes Medan tentang kasus penggelapan. Dan melalui laporan tersebut tergugat meminta berdamai dengan penggugat. Pada tanggal 19 Oktober 2018 terjadi perdamaian dengan membuat surat pernyataan damai, di mana dalam surat damai tersebut terdapat jaminan berupa surat tanah. Di dalam pernyataan perdamaian tersebut tergugat berjanji akan membayar lunas bilik giro tersebut selama 2 minggu setelah ditandatanganinya surat perjanjian damai. Sebelum masuk berita acara sidang, saya akan menjelaskan tata letak dalam ruang persidangan. 1. Majelis hakim. Majelis hakim terdiri dari hakim ketua dan 2 hakim anggota, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Di sebelah majelis hakim terdapat panitera. Di depan panitera terdapat penggugat. Di depan penggugat terdapat tergugat. Sedangkan di depan ini merupakan kursi pemeriksaan terhadap pihak penggugat maupun tergugat maupun saksi-saksi dari penggugat maupun tergugat. Sedangkan di depan saya ini terdapat kursi penonton untuk menonton persidangan. Pada tanggal 11 Desember 2019, kedua belah pihak menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan tidak memenuhi. Untuk itu dimohon sidang dilanjutkan. Kuasa penggugat memecah surat gugatan, di mana yang kita ketahui gugatan itu ada 3 jenis, yaitu gugatan voluntar atau permohonan, kedua gugatan kontempiosa atau gugatan yang mengandung sengketa, yang ketiga gugatan class action atau gugatan penumpang. Dalam kasus kami ini merupakan gugatan kontempiosa yang merupakan sengketa. Dalam surat gugatan terdapat identitas 2 posita dan posita terdapat 21 posita, sedangkan alasan-alasannya terdapat 2. Bahwa dalam alasan ini, bahwa dalam gugatan penggugat berlaku sebagai penjual barang jilbab dan perlegal busana muslim, sedangkan tergugat sebagai pembeli yang membeli dari toko penggugat. Dalam kasus kami ini terdapat 21 posita, di mana dalam pengertian posita merupakan alasan-alasan yang dibuatnya gugatan. Sedangkan dalam kasus kami ini terdapat 9 petitum, yang dalam pengertian petitum adalah tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Ya, saya akan melanjutkan pada sidang kelanjutan kedua tanggal 18 Desember 2019. Kuasa tergugat menyerahkan jawaban belum siap. Untuk itu kuasa tergugat termohon sidang ditunda pada sidang berikutnya. Pada sidang lanjutan ketiga tanggal 8 Januari 2020, kuasa tergugat menerangkan
bahwa jawabannya telah selesai dan selanjut pembacaan jawabannya. Kemudian oleh hakim ketua, turunan dari jawaban tersebut diserahkan kepada kuasa penggugat dan dilampirkan dalam berkas perkara. Kuasa penggugat menyatakan akan mengajukan replik, akan tetapi belum siap dalam sidang, mohon ditunda pada persidangan berikutnya. Pada sidang keempat tanggal 15 Januari 2020, kuasa penggugat menyatakan telah siap akan repliknya. Kemudian kuasa penggugat menyerahkan repliknya kepada hakim ketua. Setelah itu kuasa penggugat membacakan repliknya. Setelah replik penggugat dibacakan, selanjutnya turunannya diserahkan kepada kuasa tergugat dan dilampirkan dalam kasus perkara. Kuasa tergugat menyatakan akan mengajukan duplik pada persidangan berikutnya. Di sini kita tahu duplik adalah tanggapan penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat. Pada sidang kelima, pada tanggal 22 Januari 2020, kuasa tergugat menerangkan bahwa dupliknya telah selesai dan selanjutnya membacakan dupliknya. Kemudian oleh hakim ketua, turunan duplik dari tergugat diserahkan kepada kuasa penggugat dan dilampirkan dalam berkas perkara. Lalu hakim ketua memberi kesempatan kepada kuasa penggugat untuk mengajukan alat bukti. Tulisnya, atas pertanyaan hakim ketua, lalu kuasa penggugat menyatakan bahwa alat bukti surat telah siap. Lalu menyerahkan 3 alat bukti surat yang telah diterima telah cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya, hakim ketua memberi kesempatan kepada kuasa tergugat untuk mengajukan bukti-bukti suratnya pada persidangan berikutnya. Pada sidang kelanjutan 6, tanggal 29 Januari 2020, kuasa tergugat menyatakan bahwa alat bukti surat telah siap dan menyerahkan alat bukti surat sebanyak 15 alat bukti surat yang disesuaikan dengan aslinya dan terlampir dalam berkas perkara akuo. Para pihak menyatakan bahwa bukti suratnya sudah cukup. Setelah itu, hakim ketua memberi kesempatan kepada kuasa penggugat untuk dihadirkan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini. Lalu kuasa penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi belum dapat dihadirkan dan mohon sidang ditunda pada sidang berikutnya. Pada sidang ke-7 tanggal 5 Februari 2020, kuasa penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi belum dapat dihadirkan di persidangan, mohon diberi waktu pada persidangan berikutnya. Pada sidang ke-8 pada tanggal 12 Januari 2020, kuasa penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi belum dapat dihadirkan di persidangan, mohon diberi waktu persidangan berikutnya. Pada sidang lanjutan ke-9 tanggal 19 Januari 2020, kuasa penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi belum dapat dihadirkan persidangan, mohon diberi waktu pada persidangan berikutnya. Pada sidang lanjutan ke-10 tanggal 26 Februari 2020, hakim ketua memberitahukan kepada para pihak bahwa acara sidang ialah pemeriksaan saksi dari penggugat. Lalu penggugat menyatakan saksinya telah hadir. Lalu hakim ketua memerintahkan penggugat untuk memanggil saksi. Di sini saksinya dari penggugat adalah Sri Astuti dan Hari Gunawan. Sini nanti saksi-saksi akan disumpah. Nanti di video berikutnya saya akan mengupload persumpahan saksi. Pada sidang lanjutan ke-11 tanggal 4 Maret 2020, hakim ketua menerangkan bahwa berita acara sidang hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi dari tergugat. Saksi dari tergugat itu adalah Leni Sunardi dan Suryari. Pada sidang ke-12 tanggal 11 Maret 2020, hakim ketua menerangkan bahwa berita acara sidang
adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Kuasa tergugat menyatakan saksi hadir. Setelah itu, saksi ke-1 datang lalu duduk di kursi pemeriksaan, menyebutkan identitas saksi, kemudian saksi menerangkan kenal dengan tergugat. Lalu saksi bersumpah menurut acara agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya. Hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian dijawab oleh saksi. Hakim anggota pertama menyatakan cukup atas kesempatan yang diberikan hakim ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim anggota kedua menyatakan cukup atas kesempatan yang diberikan hakim ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kuasa penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian dijawab oleh saksi. Kuasa tergugat hakim menerangkan bahwa pemeriksaan saksi telah cukup dan memerintahkan saksi pindah duduk. Kemudian kuasa tergugat menerangkan bahwa masih akan mengajukan saksi lainnya dan mohon diberi kesempatan untuk hadir di sidang berikutnya. Pada sidang ke-13 tanggal 18 Maret 2020, ketua menerangkan bahwa acara sidang adalah pemeriksaan saksi lainnya dari tergugat. Kuasa tergugat menyatakan saksi hadir. Setelah itu, hakim ketua memerintahkan kuasa tergugat untuk memanggil saksi kedua untuk ke dalam ruang sidang. Saksi kedua datang, lalu duduk di kursi pemeriksaan dan menyebutkan identitas saksi. Kemudian saksi menerangkan kenal dengan penggugat dan tergugat. Lalu saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Selanjutnya, hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kemudian dijawab oleh saksi. Hakim anggota 1 menyatakan cukup atas kesempatan yang diberikan hakim ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim anggota kedua menyatakan cukup atas kesempatan yang diberikan hakim ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pada sidang lanjutan ke-14 pada tanggal 1 April 2020, hakim ketua menerangkan acara sidang adalah untuk kesimpulan atau konklusi atas pertanyaan hakim ketua, lalu kuasa penggugat dan kuasa tergugat menerangkan bahwa kesimpulan atau konklusi belum siap. Untuk itu dimohon diberi waktu. Pada sidang lanjutan ke-15 tanggal 15 April 2020, kuasa penggugat menyatakan bahwa kesimpulannya telah siap, lalu menyerahkan kesimpulan tersebut kepada hakim ketua. Kemudian oleh hakim ketua, turunan dari kesimpulan penggugat diserahkan kepada kuasa tergugat. Selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan kepada kuasa tergugat untuk mengajukan kesimpulan. Lalu kuasa tergugat menyatakan bahwa kesimpulannya telah siap, lalu menyerahkannya kepada hakim ketua. Kemudian oleh hakim ketua, turunan dari kesimpulan tergugat diserahkan kepada kuasa penggugat. Kemudian hakim ketua menerangkan bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan. Untuk itu sidang ditunda pada persidangan berikutnya. Mengenai pada sidang ke-15, tuntutan yang diberikan kepada penggugat adalah tetap pada pendirian gugatan dan menolak eksepsi tergugat. Dilanjutkan pada sidang ke-16 pada tanggal 6 Mei 2020, hakim ketua menerangkan bahwa acara sidang hari ini sebaiknya pembacaan putusan, namun putusannya belum siap untuk dibacakan. Untuk itu sidang ditunda ke sidang berikutnya. Pada sidang lanjutan ke-17 tanggal 20 Mei 2020, hakim ketua menerangkan bahwa acara sidang hari ini seyogianya pembacaan putusan, namun putusannya belum siap dibacakan. Untuk itu ditunda pada persidangan berikutnya. Pada sidang lanjutan ke-18 pada tanggal 10 Juni 2020, hakim ketua menerangkan bahwa acara sidang hari ini seyogianya pembacaan putusan, namun putusannya belum siap untuk dibacakan. Untuk itu sidang ditunda untuk persidangan berikutnya. Pada sidang lanjutan ke-19 tanggal 24 Juni 2020, hakim ketua membacakan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut.
dalam eksepsi 1. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak. 2. Mengabulkan eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp696.000